اللهم صل على سيدنا. Ada yang mengatakan Maulid Nabi ini dibuat oleh orang Syiah, sehingga kita melestarikan budaya Syiah. Perlu paham, dua orang murid Imam Ibnu Taimiyah mengatakan bahwa Raja Muzaffar yang pertama membuat Maulid Nabi alim, seorang ahli ilmu. Kata Imam Az-Zahabi, wa kana sunniyan, raja yang membuat tadi seorang ahlus sunnah wal jamaah. Siapa yang menyebut? Murid Imam Ibnu Taimiyah. Siapa Imam Ibnu Taimiyah? Rujukan bagi salafi. Coba nanti dengar orang salafi bicara. Berkata Syekhul Islam Imam Ibnu Taimiyah, lalu bacakan Al-Quran, hadis Nabi. Betul? Kalau membantah kita yang ahlu sunnah wal jamaah, mereka berargumen berkata Syekhul Islam, kata Imam Ibnu Taimiyah, atau agak turun-turun sedikit, kata Imam bin Baz, kata Imam Utsaimin, kata Imam Saleh Fauzan, kata Syekh Albani. Itu yang agak kroco-kroco sedikit. Yang imamnya Imam Ibnu Taimiyah. Murid Imam Ibnu Taimiyah menyebutkan Raja Muzaffar yang pertama membuat Maulid Nabi itu aliman, orang alim. Imam Zahabi menyebut kana sunniyan, seorang ahlu sunnah wal jamaah. Paham? Bukan Syiah. Lalu Imam Suyuti menyebut ketika mengadakan Maulid pertama, dibuat waktu itu hidangan sebanyak 5.000 ekor kepala kambing dipanggang. Kita kalau Maulid Nabi sih kau bari kau kambing di dabiah. Ada kambing disembelih 5.000. Terbayang itu. Sudah itu ayam itu dipanggang. Orang Arab sukanya dipanggang-panggang itu. Sebanyak 10.000 ekor. Jangan-jangan 10.000 ekor itu kandangnya sebesar masjid kita ini ya. Kandangnya baru, belum orang makannya. Kemudian 5.000 ekor kuda disembelih untuk Maulid itu. Yang pertama diadakan tadi itu. Wa yahduruhu a'yanul ulama wasufiyah. Dihadiri oleh para ulama terkemuka dan para ahli tasawuf. Siapa yang menghadiri? Ulama. Yang membuat siapa? Raja alim. Kira-kira kalau acara agama dihadiri oleh ulama, betul acara itu atau salah? Ulama yang menghadiri. Kalau salah, ulama tadi pasti mengingkari. Dilarang, jangan buat acara itu. Tapi karena tak salah, dihadiri oleh ulama. Yang membuat orang paham agama. Berarti yang mempermasalahkan yang tidak paham agama. Paham maksud saya? Kalau ada yang menentang Maulid Nabi, mempermasalahkan Maulid Nabi dengan dalil ini itu segala macam, tak paham agama. Bukan paham agama. Makanya kadang-kadang kawan-kawan itu dia aneh. Dia tak mau Maulid Nabi. Dia pengurus masjid. Diundang ustaz lain untuk Maulid Nabi di masjid dia. Tapi kata dia Maulid Nabi itu bid'ah. Kata dia Maulid Nabi itu bid'ah. Diundang ceramah Maulid Nabi, dia datang. Paham maksud saya? Dia kalau ceramah Maulid Nabi itu bid'ah. Tapi diundang, Ustaz, kami mengadakan acara Maulid Nabi. Ustaz ceramahnya, oh insya Allah saya hadir. Maulid Nabi itu bid'ah atau tidak sebenarnya? Nah, yang benar, dia menyebut bid'ah, dia tak hadir. Dia tak mendukung. Ini Maulid Nabi tak ada, kata dia, bid'ah kata dia. Di masjidnya dibuat Maulid Nabi. Cuma dia aja tak hadir. Jadi sebenarnya bapak ini gimana? Paham ya? Yang membuat ulama, dihadiri ulama. Karena dihadiri ulama, umat sejak dahulu ikut. Kalaulah bukan ulama yang mengajarkan, bukan ulama yang menghadiri, umat tak akan ikut. Betul? Karena ulama yang ngajari, ulama yang ikut, ulama berdasarkan ilmu. Contoh Imam Ibnu Hajar tadi.
Ada hadisnya. Meskipun hadis tak menjelaskan secara langsung, tapi ada pemahaman hadis yang lain yang mendukung tentang pelaksanaan itu. Maka Bapak Ibu, kalau ada yang mengatakan perbuatan Syiah yang kita buat, dia salah pikir, dia buruk sangka, jalannya kurang jauh, bacaannya kurang banyak, pikniknya kurang banyak. Paham? Masalah dia, bukan maulid Nabi yang masalah. Sudah cukup? Nah, jangan panas pula kepala pagi ini. Saya ngasih masukan aja, biar Bapak Ibu kalau tanya orang tahu alasannya kenapa maulid Nabi. Jangan nanti ditanya orang maulid Nabi itu apa itu? Bid'ah haram. Kita dah takut dulu. Karena Nabi tak membuat. Nabi tak membuat bukan karena tak ada maulid, karena tak dibutuhkan di zaman itu. Kita ini butuh membuat maulid Nabi. Saya kira cukup.